Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diari Fisika bersama saya Firsti Ristiana. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi tentang suhu dan kalor. Dan pada pembahasan ini kita akan fokuskan pada submateri pemuaian. Penasaran? Yuk langsung saja kita pelajari materinya bersama. Nah, apa yang dimaksud dengan pemuaian itu sendiri? Pemuaian merupakan pertambahan ukuran suatu zat akibat peningkatan suhu atau penyerapan kalor. Jadi, ketika suatu zat dipanaskan, maka zat tersebut akan mengalami peningkatan suhu, ya, atau benda tersebut akan menyerap kalor. Nah, karena adanya peningkatan suhu ini menyebabkan partikel-partikel di dalam suatu zat ini bergerak, ya teman-teman, sehingga hal inilah yang menyebabkan adanya pertambahan ukuran pada zat tersebut. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa syarat terjadinya pemuaian adalah terjadinya kenaikan suhu. Nah, kita lanjutkan untuk jenis pemuaian. Nah, jenis pemuaian ini terjadi pada pemuaian zat padat, kemudian pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Yuk kita bahas untuk masing-masing pemuaian. Yang pertama adalah pemuaian pada zat padat. Nah, pada zat padat, partikel-partikel dalam zat padat ketika dinaikkan suhunya atau dipanaskan akan mengalami 3 jenis pemuaian, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, yang pertama kali akan kita bahas di sini adalah pemuaian panjang. Teman-teman bisa lihat ya di sini L0. L0 ini adalah batang mula-mula, ya, panjang batang mula-mula. Nah, di sini digambarkan, diberikan suatu contoh yaitu sambungan rel kereta api yang dipasang di sini diberikan jarak, ya, antara satu dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar adanya ruang untuk pemuaian dari masing-masing relnya ini, batangnya ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, bisa kita lihat di gambar ya. Di sini tadi adalah panjang awal mula-mula dari batang yang disimbolkan dengan LO. Kemudian dipanaskan, berarti ada peningkatan suhu di sini. Nah, setelah dipanaskan ternyata batang tersebut mengalami pertambahan panjang. Kalau kita lihat di sini ada selisih, ya, perbedaan panjang antara sebelum dan sesudah dipanaskan. Nah, pertambahan panjang ini disimbolkan dengan delta L. Besar dari delta L bisa dicari dengan menggunakan persamaan L0 dikalikan dengan alfa dikalikan dengan delta T. Sehingga untuk mencari panjang akhir dari suatu batang yang telah memuai yang disimbolkan dengan L akan sama dengan L0 kurung buka 1 ditambah alfa dikalikan dengan delta T kurung tutup. Dengan keterangan sebagai berikut. L adalah panjang akhir, jadi panjang akhir dari suatu batang yang sudah memuai dengan satuan meter. L0 tadi adalah panjang mula-mula atau awal dengan satuan meter. Delta L adalah pertambahan panjang dengan satuan meter. Alfa adalah koefisien muai panjang dengan satuan per derajat Celcius. Dan delta T adalah kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius. Nah, kita lanjutkan untuk pemuaian pada zat padat yang kedua, yaitu pemuaian luas. Teman-teman, partikel zat pada zat padat ketika dipanaskan bisa mengalami pemuaian luas. Kita bisa lihat ya di sini
P0 dan L0. Luas adalah hasil kali dari panjang sisi dikalikan dengan lebar sisi dari suatu bidang. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah sebelum dipanaskan ya. Kemudian di sini setelah atau sesudah dipanaskan terjadi perbedaan ukuran panjang yang mula-mula di sini P0 di sini jadi bertambah sebesar P dan di sini L0 lebarnya di sini pun bertambah sebesar L. Karena pertambahan ini terjadi pada dua buah sisi yaitu panjang dan lebar, maka pemuaian yang terjadi pada zat padat ini adalah pemuaian luas. Nah, besarnya pemuaian luas bisa dituliskan dengan di sini delta A ya, area luas akan sama dengan A0 dikalikan dengan beta dikalikan dengan delta T. Sehingga kalau kita tuliskan A di sini adalah luas akhir ya dari suatu benda yang dipanaskan. Kita bisa tuliskan delta A, di sini pertambahan luasnya atau area ditambah dengan A0, luas mula-mula atau luas awal. Sehingga bisa disederhanakan menjadi A sama dengan A0 kurung buka 1 plus beta dikalikan delta T kurung tutup. Nah, yang membedakan antara pemuaian panjang dan luas, kalau panjang tadi kita kenal dengan alfa. Nah, di sini untuk luas adalah beta, sehingga beta ini adalah koefisien muai luas. Dan beta ini nilainya adalah 2 alfa, 2 kalinya ya, karena tadi ada 2 buah sisi yang bertambah ukurannya, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Oke, kita lanjutkan untuk pemuaian zat padat yang ketiga, yaitu pemuaian volume. Nah, partikel-partikel dalam zat padat ketika dipanaskan juga akan mengalami pemuaian dalam 3 sisi, yaitu sisi panjangnya, sisi lebarnya, dan sisi tingginya jika zat padat tersebut berupa bangun ruang. Bisa dilihat seperti gambar di sini ya teman-teman. Nah, pertambahan pemuaian di sini, pertambahan volumenya bisa dituliskan dengan delta V, volume. Ini akan setara dengan V0 dikalikan gamma dikalikan dengan delta T. Sama seperti pemuaian panjang dan pemuaian luas, yang membedakan di sini hanya gamma. Jadi gamma di sini adalah koefisien muai volume yang besarnya adalah 3 alfa, sehingga bisa dibuat suatu hubungan antara alfa, beta, dan gamma dengan persamaan seperti ini. Ya, ini adalah untuk pemuaian zat padat. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, kita lanjutkan untuk pemuaian pada zat cair. Teman-teman, berbeda dengan zat padat, pada zat cair, partikel-partikel pada zat cair ketika dipanaskan hanya akan mengalami satu jenis pemuaian, yaitu pemuaian volume. Karena sifat dari zat cair adalah menempati ruangan sesuai dengan bentuk wadahnya ya. Di sini menyesuaikan wadahnya, sehingga dia hanya mengalami pemuaian volume. Nah, untuk persamaannya kita tuliskan delta V sama dengan V0 dikalikan dengan gamma dikalikan dengan delta T. Itu untuk pertambahan volume. Dan untuk volume akhir sama dengan V0 kurung buka 1 ditambah dengan gamma dikalikan dengan delta T kurung tutup. Untuk selanjutnya adalah pemuaian zat gas. Nah, sama halnya dengan zat cair, pemuaian yang terjadi pada gas ini hanya terjadi pemuaian volume. Nah, teman-teman, hal ini bisa dilihat ya, ketika balon ini ya diletakkan pada air dingin, maka balon ini menyusut ya. Kemudian kalau ditempatkan di air panas di sini, maka balonnya akan
mengembang seperti ini. Nah, ini menunjukkan proses pemuaian. Jadi ada peningkatan suhu sehingga di sini bertambah ukurannya. Ukuran apa? Volume. Nah, besarnya pertambahan volumenya juga bisa dicari dengan menggunakan V0 dikalikan dengan gamma dikalikan dengan delta T sehingga hasil akhirnya V ini adalah volume akhir dari suatu zat gas yang sudah memuai adalah V0 kurung buka 1 ditambah dengan gamma dikalikan dengan delta T. Nah, pada muai gas, nilai gamma ini sama untuk setiap gas, yaitu nilainya gamma adalah 1/273 per Kelvin. Nah, agar teman-teman lebih paham, yuk kita coba kerjakan untuk contoh soal berikut ini. Yang pertama adalah contoh soal pemuaian panjang. Nah, kita lihat sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Nah, maka kita bisa langsung menjawab. Yang pertama adalah kita tuliskan besaran yang diketahui. Tadi adalah panjang mula-mulanya 1000 cm. Pertambahan tadi ya, suhu ya, delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Nah, alfa di sini. Kita bisa lihat ya di tabel koefisien muai panjang. Jadi karena tadi dalam soal tidak diketahui alfanya, kita bisa lihat di sini bahwa koefisien muai panjang atau alfanya adalah 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius atau derajat Celcius min 1 ini artinya per ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah pertambahan panjang delta L-nya. Nah, sehingga kita bisa langsung gunakan bahwa persamaan delta L itu adalah L0 dikalikan dengan alfa dikalikan dengan delta T. Tinggal kita masukkan semua besaran sehingga didapatkan akhir nilai dari delta L-nya adalah 0,6 cm. Oke, kita lanjutkan untuk soal pemuaian luas. Nah, di sini ada soal pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah pelat besi, luasnya 10 meter pangkat 2. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius, dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012 per derajat Celcius, maka tentukan luas pelat besi tersebut. Nah, kita bisa langsung jawab untuk menyelesaikan soal ini dengan menuliskan besaran yang diketahui. Jadi A0 di sini luas mula-mulanya adalah 10 meter pangkat 2. Ya, T mula-mulanya atau T0-nya adalah 30 derajat Celcius, kemudian T akhirnya atau T di sini adalah 90 derajat Celcius. Nah, teman-teman juga bisa tuliskan, misalkan T awalnya ditulis T1, T akhirnya T2, silahkan. Nah, dalam hal ini kita tulis T0 dan T, sehingga besarnya delta T di sini tinggal dikurangkan ya, hasilnya adalah 60 derajat Celcius. Nah, tadi juga diketahui bahwa alfa atau koefisien muai panjang besinya adalah sebesar ini. Karena yang ditanyakan adalah pertambahan luas. Ingat, luas itu berarti pertambahan pemuaian dari panjang, sisi panjang dan sisi lebar. Berarti di sini butuh 2 alfa atau beta. Sehingga kalau diketahuinya adalah alfa, kita tinggal kalikan alfanya dengan 2. Ya, sehingga kita dapatkan hasilnya untuk beta adalah 0,000024 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah A, sehingga tinggal kita gunakan persamaan A sama dengan A0 kurung buka 1 plus beta dikalikan dengan delta T kurung tutup. Ingat ya teman-teman, kalau dalam persamaan seperti ini yang diselesaikan terlebih dahulu adalah yang perkaliannya. Sehingga hasil akhir yang didapatkan adalah 10,0144 meter pangkat 2. Nah, soal ketiga di sini tentang pemuaian volume. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius.
Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Nah, kita langsung jawab dengan menuliskan besaran-besaran yang diketahui. Nah, tadi yang diketahui masih koefisien muai panjang. Karena di sini adalah volume, berarti kita mau cari gamma. Besarnya gamma ini bisa kita cari dengan 3 dikalikan dengan alfa. Sehingga kita bisa tuliskan besarnya gamma adalah 6 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nah, untuk delta T-nya sama, kita tinggal mengurangi T akhir dikurangi dengan T awal, yaitu 75 dikurangi 25, jadi 50 derajat Celcius. Dan untuk volume mula-mulanya adalah 1 liter, yang ditanyakan adalah volume akhir ya, setelah mengalami pemuaian. Maka persamaan yang kita gunakan adalah V sama dengan V0 kurung buka 1 ditambah gamma dikalikan dengan delta T kurung tutup. Nah, dengan mensubstitusikan semua besaran yang ada, maka hasil akhir yang kita dapatkan adalah 1,003 liter. Bagaimana teman-teman? Paham ya? Nah, kalau tadi kita sudah kerjakan contoh soal dari setiap pemuaian, maka sekarang waktunya teman-teman untuk mengerjakan soal latihan mandirinya. Oke, selamat mencoba. Good luck ya. Teman-teman, sedikit menambahkan informasi, koreksi. Untuk penulisan delta T, penulisan T-nya menggunakan huruf besar ya, sehingga baik pada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume untuk penulisan delta T-nya, T-nya dituliskan dengan menggunakan huruf besar. Nah, ini tadi adalah video pembahasan materi suhu dan kalor yang difokuskan pada submateri pemuaian. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga bermanfaat ya dan semakin semangat belajar fisikanya. Nantikan video-video asik pembelajaran fisika lainnya hanya di Diari Fisika bersama saya, Versti Ristiana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.